Shalom Sobat Maestro, saya Yuli Siburian dari STT Saint Paul Bandung. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Filipi 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Salah satu karakter dari orang percaya adalah tetap bersukacita dalam situasi apapun. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tujuan Rasul Paulus untuk mengirimkan surat ini kepada jemaat di Filipi untuk memberikan nasihat kepada jemaat di kota Filipi, karena saat itu sedang terjadi perpecahan antara sesama pelayan Tuhan, sehingga ia mengutus seorang anak rohaninya untuk mengantarkan surat itu sementara Paulus masih dalam penjara. Karena sesungguhnya hidup orang Kristen adalah hidup yang bersukacita, tapi di belakang itu hidup orang Kristen adalah hidup yang paling sulit untuk bersukacita. Jika kita tidak bisa bersukacita, berarti kita telah gagal untuk menikmati suatu warisan atau harta karun yang Tuhan sediakan bagi kita. Sukacita dalam bahasa Yunani adalah kara, yang berasal dari kata kerja kairo, yang berarti sukacita, bersenang-senang, bergembira, dan digunakan sebagai salam saat bertemu. Menarik sekali ayat di atas, di mana Paulus dalam keadaan di penjara. Artinya di dalam Tuhan akan selalu ada sukacita, meskipun secara tubuh ragawi Paulus dalam penganiayaan, tapi dia tetap mampu untuk bersukacita. Senantiasa dia temukan sukacita di dalam kehidupannya karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada 3 macam sukacita dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah sukacita jasmani, di mana sukacita ini dialami seseorang ketika dia secara materi terpenuhi dan secara jasmani. Tapi ketika diperhadapkan dengan kesulitan, dia akan sulit untuk bersukacita. Yang kedua adalah sukacita secara emosional. Sukacita secara emosional adalah di mana ketika dia memiliki perasaan aman, atau ketika hatinya merasa tenang, tidak dilukai, atau tidak sedang dikecewakan oleh siapapun, maka dia akan tetap bersukacita. Yang ketiga adalah sukacita batinia atau rohani, yaitu sukacita yang ditemukan di dalam Yesus. Dan sukacita ini tidak tergantung pada keadaan ataupun situasi yang dialami, karena sukacita ini tidak bisa dibuat-buat atau tidak dicari-cari, tapi melainkan sukacita ini berasal dari batin. Dan sukacita yang kita miliki ini adalah karena kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Sukacita yang dimiliki oleh Rasul Paulus adalah sukacita yang ketiga, di mana dia adalah memiliki sukacita batinia ataupun secara rohani. Dia temukan sendiri di dalam Yesus. Dia tidak menemukannya di dalam materi ataupun kekayaan yang dia miliki, tapi dia tetap mampu bersukacita karena Tuhan dekat dengan dia dan dia juga dekat dengan Tuhan. Charles Swindoll menuliskan dalam bukunya yang berjudul Laugh Again, tertawa lagi, ada 3 hal yang sering menjadi pencuri sukacita dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kekhawatiran, sebagai kegelisahan yang berlebihan akan suatu hal yang mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi. Dan yang kedua, tekanan batin. Tekanan batin sebagai ketegangan yang berlebihan terhadap situasi yang tidak dapat kita ubah atau tidak dapat kita kontrol, namun Tuhan mampu melakukannya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah ketakutan. Ketakutan adalah kecemasan yang sangat terhadap bahaya, kejahatan, atau penderitaan. Dan hal ini hanyalah memperbesar masalah dalam kehidupan kita, bukan menyelesaikan setiap masalah, justru membuat kita semakin terperosok dan membuat kita meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kebahagiaan tidak tergantung pada peristiwa yang terjadi, namun sukacita tergantung pada Yesus Kristus. Bagaimana cara kita untuk memperoleh sukacita sejati dalam hidup kita? Yang pertama, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan. Kita bergaul erat dengannya dan hubungan yang penuh dengan persekutuan dan komunikasi, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Intim dengan Allah adalah hidup oleh Roh. Dengan keintiman kita pasti tidak akan mengikuti pikiran-pikiran daging dan
kita akan digantikan dengan pikiran Kristus atau pikiran roh. Dan yang kedua adalah milikilah penguasaan diri. Dalam Galatia 5 ayat 23 di sana dikatakan salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Untuk menguasai diri adalah bukan hal yang gampang untuk dilakukan setiap manusia, karena menguasai diri itu membutuhkan yang namanya proses. Seringkali kita terjebak dengan amarah, ketakutan, kekhawatiran, sehingga membuat kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Ada dua kata Yunani yaitu dalam penguasaan diri, ekreteia yang berarti dalam, dan yang kratos adalah kekuatan atau kuasa. Artinya mampu memiliki kuasa atau otoritas untuk mengarahkan amarah, hasrat, emosi, egois, ataupun keinginan besar di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kita harus melenyapkan segala kekhawatiran dalam kehidupan kita. Kekhawatiran yang berlebihan akan membuat kita kehilangan sukacita dan membuat iman kita semakin merosot. Khawatir dalam bahasa Yunani adalah merinau, artinya menarik kedua arah yang berlawanan. Dikala kita khawatir, seakan-akan kita ditarik ke kedua kutub yang berseberangan, satu ke arah ketakutan dan satu ke arah pengharapan. Kekhawatiran akan membuat kita tercekik dan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi pengharapan membawa kita sampai pada kemuliaan Tuhan. Demikian visitasi renungan firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati.